Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Al Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Tepatnya bab 3. Materinya adalah yang bertema kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik. Bab 3 tentang kemajuan peradaban Islam pada Daulah Ayyubiyah. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita lihat pada peta konsep berikut ini. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah itu apa sih? Pemerintahan atau dinasti pemerintahan di sebuah negara. Itu daulah namanya. Yang kedua, tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga, yang harus Anda pelajari di sini adalah tentang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Siapa saja? Nilai karakter yang dikembangkan pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, takwa. Yang kedua, gigih. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, semangat. Yang kelima, peduli. Dan yang keenam, kreatif. Baik, kita akan masuk pada materi pertama tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oke. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian daerah Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakang Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Jadi jelas, Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa beliau? Ini ilustrasi gambarnya. Seorang jenderal, panglima perang yang mampu menaklukkan tentara salib Kristen, gitu ya. Oke. Berdirinya Daulah Ayyubiyah tidak lepas dari runtuhnya daulah sebelumnya, yakni Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang begitu berjaya selama ratusan tahun akhirnya runtuh karena kelemahan, kemunduran dari Daulah Abbasiyah itu sendiri. Sehingga setelah Daulah Abbasiyah runtuh, muncullah daulah-daulah baru, yaitu Daulah Idrisiyah di Maroko, Daulah Aghlabiyah di Tunisia, 3 Daulah Tuluniyah, 4 Daulah Ikhsidiyah, 5 Daulah Hamdaniyah, dan 6 Daulah Tohiriyah. Salah satu yang melatar belakangi lagi berdirinya Daulah Ayyubiyah yakni Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini pusat pemerintahnya di Mesir. Dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yakni Fatimah Az-Zahra. Karena yang mendirikan merasa masih keturunan dari atau keluarga dari Fatimah
binti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah setelah Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran pada akhir khalifahnya, yakni Al-Adid Billah, maka kondisi ini membutuhkan bantuan karena Mesir yang dalam hal ini masih di bawah kepemimpinan Daulah Fatimiyah diserang oleh tentara salib, sehingga memerlukan bantuan dari Salahuddin Al-Ayyubi dan kakaknya Asaduddin Shirkuh. Ditugaskan untuk membantu mengusir tentara salib, tentara Kristen yang menguasai Mesir. Yang pada gilirannya kakak dari Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setelah berhasil menumpas penjajah, dalam hari ini tentara salib, karena sakit, ya. Itu. Daulah Ayyubiyah berdiri ketika Mesir sudah kembali direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 10 Muharram tahun 1171 Masehi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Di sini perlu diingat tanggal 10 Muharram tahun 1171 Masehi. Oke. Peradaban Islam pada Daulah Ayyubiyah maksudnya ini, ya. Ini Daulah Ayyubiyah ini maksudnya, bukan Abbasiyah tapi Ayyubiyah. Ya, ini. Gitu ya. Apa saja peradaban yang dikembangkan pada Daulah Ayyubiyah? Satu, kemajuan bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi non formal, tapi di sini sudah mulai didirikanlah sekolah-sekolah secara resmi yang diresmikan oleh negara. Dalam hal ini Daulah Ayyubiyah. Ilmu pengetahuan dikembangkan sedemikian rupa, sekolah-sekolah ilmu kedokteran, sekolah kaligrafi, sekolah bidang-bidang ilmu modern seperti saat ini sudah mulai berkembang pesat. Dan hal ini ditandai dengan berdirinya universitas di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Ini pendirinya didirikan pada waktu dinasti Ayyubiyah dan khalifahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tonggak peradaban di dunia pendidikan yang sangat maju, yang bisa kita tengok saat ini. Kalau tidak percaya silakan ke Mesir sana, ya, masih ada. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha muslim, ekspor impor, kemudian membuat percetakan mata uang, dirham dan fulus, gitu ya. Militer dan sistem pertahanan. Karena Daulah Ayyubiyah sudah go internasional, jadi semakin luas wilayah Islam, bahkan sampai ke daratan Eropa, maka perlu militer dan sistem pertahanan yang tangguh dan kuat. Apalagi orang-orang Kristen sudah mulai bangkit melawan atau berusaha menjajah umat Islam. Disinilah peran militer dan sistem pertahanan pada dinasti Ayyubiyah yang sangat kuat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.